Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang soli dan solihah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Pasti kalian sehat-sehat semua ya? Masih kuat puasanya? Tetap semangat. Sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Sebentar lagi, tenang aja ya. Oke anak-anak, sambil menunggu waktu berbuka, Bu Ririn akan berkisah tentang Nabi Adam dan anak-anaknya. Ya, silakan disimak. Baik anak-anak, dalam hidup ini kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan besar. Yang pertama, dari mana kita diciptakan? Yang kedua, untuk apa kita hidup di bumi ini? Kemudian yang ketiga adalah, mau kemana kita setelah mati nanti? Baik anak-anakku, Bu Ririn akan menjawab 3 pertanyaan besar tersebut dengan berkisah tentang Nabi Adam. Kisah Nabi Adam ini berawal dari turunnya surat Al-Baqarah ayat 30. Bu Ririn akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bu Ririn akan bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Anak-anakku, mereka di sini menuju kepada para malaikat dan Azazil yang kala itu ada di langit. Azazil ini siapa? Azazil ialah bangsa jin. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, lebih dulu Allah menciptakan jin. Ada salah satu jin yang bernama Azazil yang dia berhasil menjadi khalifah pada waktu itu. Maka dia diangkat ke langit oleh Allah. Malaikat dan Azazil bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia yang mungkin akan membuat kerusakan di bumi ini? Kemudian Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Baik anak-anak, kemudian proses penciptaan Nabi Adam. Yang pertama, Allah memerintahkan malaikat Jibril
untuk mengambil tanah di bumi. Turunlah malaikat Jibril. Kemudian bumi menolak. Aku tidak siap. Aku belum siap. Kembalilah malaikat Jibril. Ya Allah, bumi belum siap katanya. Kemudian Allah mengutus lagi malaikat Mikail. Malaikat Mikail turun ke bumi, mau mengambil tanah, ditolak lagi sama bumi. Mikail, aku belum siap. Aku menyembuhkan bumi ini dari kerusakan sudah berabad-abad lamanya. Mikail tidak berhasil, kembali lagi Mikail ke langit. Kemudian yang terakhir Allah memerintahkan malaikat Israel. Turunlah malaikat Israel. Awalnya bumi juga menolak, cuman Israel nggak mau menyerah. Pokoknya aku harus membawa tanah ini ke langit atas perintah Allah. Akhirnya Israel mengambillah tanah dari langit, dari bumi maksudnya. Kemudian Israel mengambil tanah dari bumi dan membawanya ke langit, diserahkan kepada Allah. Ini ya Allah tanah yang engkau kehendak, engkau perintahkan kepada hamba untuk mengambil. Nah, dari tanah liat tersebut Allah membentuk kun fayakun, jadilah manusia. Maka jadilah manusia dan diberi nama Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah kun fayakun membuat manusia dari tanah liat, kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 28, 29, 30. Allah memerintahkan malaikat dan Azazil untuk bersujud kepada Adam. Kemudian semua malaikat bersujud kepada Adam. Hanya Azazil yang tidak mau sujud. Azazil menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Azazil, kenapa kamu tidak mau sujud? Ya Allah, aku lebih hebat daripada Adam. Aku sudah mengenali kelemahan-kelemahan Adam yang tercipta dari tanah liat dan banyak lubang-lubangnya. Aku akan menggodanya. Kemudian timbullah sikap sombong dari Azazil ini tadi. Aku dari api ya Allah, sedangkan dia dari tanah. Kenapa engkau suruh bersujud kepadanya? Kemudian Allah murka dan marah kepada Azazil. Kemudian ketika itu pun Azazil dilaknat oleh Allah dan berubah menjadi iblis. Iblis ini adalah nenek moyangnya setan, anak-anak ya. Kemudian si iblis ini bilang, ya Allah, tangguhkanlah hidupku sampai dengan hari kiamat. Allah mengabulkan. Aku akan menggoda manusia ini. Aku akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Maka Allah godalah, kecuali umatku yang bersabar, bersyukur, dan ikhlas yang akan selamat. Sesuai sesuai ancaman iblis tadi, dia akan menggoda manusia dari depan. Dengan cara apa dia menggoda dari depan? Iblis akan mengaburkan masa depan manusia. Dia akan mengaburkan surga, neraka, dibikin tidak jelas anak-anak. Kan kita nggak lihat surga, nggak lihat neraka, apa memang itu ada? Nah, itu godaan setan itu. Yakinlah anak-anak, surga itu ada. Dan tujuan kita setelah mati nanti adalah ke surganya Allah. Yang kedua, akan menggoda dari belakang. Oke, apa yang digoda dari belakang? Yaitu dengan mengaburkan masa lalu.
masa lalu manusia dengan teori-teori yang tidak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ini turunan Nabi Adam, bukan yang dari kera-kera itu anak-anak. Kita adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam dari surga. Kemudian menggoda dari kanan. Bagaimana menggoda dari kanan? Setan itu akan membisikkan bahwa sedikit-sedikit melakukan dosa itu nggak apa-apa, cuma sedikit gitu loh. Meringankan dosa. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah. Nah, itu bisikan setan itu anak-anak. Riba-riba dikit nggak apa-apa lah. Jangan ya. Karena Allah punya aturan. Oke. Kemudian dari sebelah kiri apa? Dari sebelah kiri setan akan menggoda manusia dengan membuat kita seperti bangga ketika melakukan dosa. Padahal itu jangan anak-anak. Kalaupun melakukan dosa, sembunyikan, jangan pernah diceritakan. Ya? Oke. Anak-anak, kembali ke pertanyaan yang pertama tadi sudah terjawab ya. Dari mana kita berasal? Dari Nabi Adam. Kemudian pertanyaan yang ketiga sudah terjawab. Kemana kita setelah mati nanti? Yaitu ke surga. Yang kedua, pertanyaannya, untuk apa manusia hidup di bumi ini? Anak-anakku yang solih dan solihah, ketika kita mengetahui tujuan hidup kita, insya Allah kita tidak akan tersesat. Karena kita mempunyai pedoman, yaitu Al-Quran. Mungkin kalau orang yang tidak mempunyai pedoman dan tidak mempunyai tujuan, dan dia nggak jelas mau ngapain itu, banyak terjadi kasus-kasus bunuh diri dan lain sebagainya itu. Jangan ya. Karena kita tujuan hidupnya adalah sangat jelas seperti dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu kita harus bisa menjadi khalifah. Apa itu khalifah anak-anak? Khalifah adalah pemimpin. Pemimpin yang selama dia hidup di bumi ini, dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhukum kepada hukum Allah. Tidak ada yang lain, hukum Allah yang dipakai. Dan hanya menyembah Allah. Itulah khalifah. Pemimpin tidak harus yang presiden, tidak. Kita masing-masing ini adalah bisa menjadi pemimpin. Yang paling minimal adalah kita memimpin diri sendiri. Kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kita tahu tujuan kita. Nah, itu kita sudah jadi pemimpin diri sendiri. Kemudian skala yang agak naik lagi, kita memimpin ketua kelas misalnya. Iya, ketua kelas harus bisa memberi contoh yang baik kepada teman-temannya yang di kelas. Ya, itu salah satu pemimpin juga. Dia termasuk khalifah kalau dia bisa menjadikan Allah sebagai salah satu-satunya yang disembah, kemudian berhukum hanya kepada hukum Allah. Itu juga khalifah. Baik anak-anakku, setelah setan berusaha menggoda, berjanji berusaha menggoda itu, dia menunjukkan actionnya dia. Ketika Nabi Adam sudah tercipta, kemudian Nabi Adam ada di surga. Nabi Adam ini sendirian di sana anak-anak. Beliau kesepian. Kemudian dibuat tertidur oleh Allah. Tertidur. Setelah tertidur, diambillah tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang paling bawah. Diciptakanlah seorang wanita. Siapa itu? Nabi Adam terbangun. Di sampingnya sudah ada seorang wanita. Kamu siapa? Aku wanita. Untuk apa kamu diciptakan? Untuk agar kamu menjadi tenang, katanya. Baiklah, aku akan memberimu nama Hawa. Anak-anak, inilah Adam dan Hawa.
Kemudian Allah menikahkan Adam dan Hawa. Allah sendiri anak-anak yang menikahkan Adam dan Hawa ini. Masya Allah. Setan beraksi nih anak-anak. Setelah mereka menikah, hidup di surga, sangat lengkap di sana kan. Nah, kemudian Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Diamilah surga ini oleh kalian, tapi jangan sekali-sekali engkau mendekati pohon itu." Nah, Allah sudah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati sebuah pohon. Nah, ini kesempatan nih bagi iblis ini untuk menggoda. Digodalah Adam. Adam, itu enak sekali loh buahnya. Oh, Adam tidak tergoda. Itu kan pohon yang dilarang Allah untuk didekati. Enggak, aku enggak mau. Kemudian diambillah yang paling lemah. Dari mana godaan itu datang? Hawa lah yang digoda oleh iblis. Hawa, kamu mau enggak kekal, tetap cantik sampai selama-lamanya gitu? Kalau mau ini kamu makan ini satu, nanti kamu bawa kasih ke suamimu satu gitu. Nah, siapa yang nggak mau kekal kan ya? Hawa mau juga tuh, tergoda oleh setan. Makanlah Hawa satu, kemudian satu dikasihkan ke Nabi Adam. Nah, ketika itu juga setelah Adam memakannya, Adam nggak tahu lupa atau gimana itu akhirnya memakan buah itu tadi. Iblis menamai itu buah huldi. Jadi itu bukan Allah yang menamai, itu iblis yang menamai, itu buah huldi, keabadian gitu bilangnya. Ketika Nabi Adam dan Hawa makan, nah terlepaslah pakaian mereka, auratnya kelihatan. Iblis senang, Adam dan Hawa, aku berlepas dari dosa yang kalian lakukan. Itulah iblis. Dia hanya membisik-bisik-bisik, kalau mau kita yang kena dosanya. Nah, dia hanya bisik-bisik aja sih iblis ini. Tapi yang menanggungnya ketika kita kena dosanya gitu anak-anak ya. Oke anak-anak. Salah satu contoh ketika Nabi Adam dan Hawa digoda, itu nggak kuat ya, digoda oleh iblis itu. Bagaimana kita? Kita harus banyak-banyak beristighfar anak-anak ya. Oke, beri lanjutkan. Setelah itu Nabi Adam dan Hawa bersujud kepada Allah. Ya Allah, minta ampun, aku telah membuat kesalahan besar. Bersujudlah mereka. Kemudian Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Akhirnya diturunkanlah Adam dan Hawa ini ke bumi. Adam di daerah India, kemudian Hawa di sekitar Jeddah. Turunkan di situ. Mereka terpisah. Aduh, di mana suamiku, di mana istriku? Kemudian si Hawa ini mencari-cari Nabi Adam di sekitar sana aja, dia nggak jauh-jauh. Sedangkan Nabi Adam dari daerah India, dia berjalan anak-anak mencari istrinya. Akhirnya setelah 40 tahun bertemulah mereka di Arafah, yaitu di Bukit Rahmah, Jabal Rahmah atau Bukit Cinta ya sekarang terkenalnya, Bukit Kasih Sayang, Gunung Kasih Sayang. Baik anak-anak, alhamdulillah kemudian mereka bertemu dan mereka melanjutkan rumah tangganya di sekitar sana. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, Bu Ririn akan melanjutkan kisah tentang Nabi Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Setelah Nabi Adam dan Hawa dipertemukan Allah di Bukit Rahmah, di Jabal Rahmah, mereka berumah tangga di sana. Kemudian dikaruniai anak, 40 anaknya, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Mereka sepasang-sepasang, setiap lahir sepasang kembar, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, begitu terus sampai 20 kali melahirkan. Sehingga anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa adalah 40. Anak yang pertama bernama Qabil dan Iklima. Qabil dan Iklima ini berparas rupawan. Qabilnya cakep, Iklimanya juga cantik. Kemudian melahirkan yang kedua yaitu Habil dan Labuza.
Kalau anak-anak bilang sih Habil dan Labuza ini bilangnya ya B aja lah gitu mungkin ya. Bahasa sekarangnya B aja Bu, B aja gitu. Biasa aja. Wajahnya biasa aja, tidak secantik Qabil dan Iklimah. Kemudian mereka hidup bersama-sama. Akhirnya pengen menikah anak-anaknya ya Nabi Adam ini. Di sana nggak ada orang lain. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah ini bagaimana anak-anakku ingin menikah, aku harus seperti apa? Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Adam menikahkan anak-anaknya dengan cara silang. Ya, tidak boleh kembarannya menikah dengan kembarannya, sesama kembaran tidak boleh. Jadi anak yang pertama laki-laki menikah dengan anak yang kedua, kembarannya kedua perempuan. Qabil menikah dengan Labuza, kemudian Iklimah dinikahkan dengan Habil. Harusnya seperti itu. Nah anak-anak, sesuai ancaman setan tadi, iblis, dia tidak akan berhenti menggoda manusia. Sampai hari kiamat besok kita akan digoda. Nabi Adam dan Hawa sudah tidak bisa digoda lagi. Hanya satu kesalahan mereka, yaitu memakan buah yang dilarang Allah tadi. Kemudian digodalah anaknya. Habil, dia jatahnya menikah dengan Iklimah, cantik Iklimahnya. Nah, Qabilnya nih yang menikah dengan Labuza harusnya. Labuza B aja. Nah, Allah ya, maksudnya beririn iblis membisikkan godaan kepada si Qabil. Hei Qabil, kamu jangan mau sama Labuza, dia kan B aja. Harusnya kamu sama Iklimah lah yang cantik kan? Si Qabilnya tergoda nih oleh rayuan si iblis. Iya juga ya, ngapain aku sama Labuza yang B aja, mending aku sama Iklimah. Nah, proteslah si Qabil ini kepada Nabi Adam. Ayah, aku ingin menikah dengan Iklimah. Biarlah Habil dengan Labuza kembarannya. Allah dan Siti Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa bingung. Ini harus bagaimana ini? Kemudian mereka bertanya kepada Allah, ya Allah ini harus bagaimana? Kemudian Allah memerintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban. Qabil ini dia suka bertani ya anak-anak, suka bercocok tanam. Sedangkan Habil dia adalah seorang peternak hewan. Ketika diminta berkurban, setan bisikin lagi nih. Si Qabil, udah ini aja seadanya aja lah, itu buah-buahanmu itu yang busuk-busuk yang apa itu kasih aja untuk berkorban gitu. Tergoda lagi si Qabil ini, dia ambil asal aja buah-buah yang tanaman yang dia punya itu ditaruh di atas bukit. Kemudian beda dengan Habil. Habil berkorban, dia memilih ternaknya kibas domba ya, namanya kibas. Dipilih yang paling bagus, yang sudah tua, yang tidak punya cacat, yang paling bagus pokoknya. Persembahan milik dia yang paling bagus dia akan persembahkan kepada Allah karena diminta berkorban. Kemudian ditaruhlah itu hewan dan tumbuhan itu di atas bukit. Allah mengirim awan, wus, yang diambil adalah korbannya siapa anak-anak? Betul sekali, korbannya Habil. Korbannya Qabil nggak diterima. Kemudian, nah sudah seperti itu kan berarti Nabi Adam, tuh kan berarti korbannya yang diterima Habil, berarti Habil yang tetap menikah dengan Iklimah yang cantik. Si Qabil tetap nggak terima. Setan lagi bisikin tuh, hei Qabil, tahu nggak? Pas kamu nungguin itu ternak sama tanamannya itu buah-buahan itu diambil di atas bukit, Adam dan Hawa itu berdoa sama Allah, ya Allah semoga Habil yang diterima korbannya. Ayah sama ibumu itu pilih kasih, dia lebih pilih sama Habil daripada kamu Qabil. Ya, dengar bisikan kayak gitu, Qabil terbakar lagi anak-anak. Gampang banget nih sepertinya Qabil ini ya, digoda ini. Setan aja goda manusia gampang kita tergoda ya. Bagaimana iblis ini, kelasnya iblis, kelasnya Azazil menggoda manusia. Jelas si Qabil ini
dia yang paling lemah di situ. Kemudian Qabil terbakar. Didatangilah siapa itu? Habil. Hei Habil, aku tidak terima. Allah menerima kurbanmu karena ayah sama ibu berdoa. Mereka pilih kasih agar menerima kurbanmu. Gitu katanya si Qabil. Menuduh Nabi Adam dan Hawa pilih kasih. Padahal enggak. Kan itu memang benar-benar Allah menerima korbannya Habil karena keikhlasan tadi. Allah kan suka hambanya ikhlas, bersabar, bersyukur. Habil ini tadi kan be aja tuh, Habil dan Rabuza be aja mukanya, dia Habilnya tetap bersyukur, tetap bersabar gitu. Bersabar mukanya be aja, sabar gitu kan. Suruh korban, dia tetap aja oke melaksanakan gitu kan. Diterima korbannya diterima, bersyukur dia alhamdulillah, berarti korbannya diterima. Padahal kan seperti itu. Tapi si Qabilnya karena bisikan setan tadi, sesuai janjinya iblis tadi untuk menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, semua digoda. Akhirnya si Qabil berhasil terbakar lagi tuh. Aku tidak terima kamu akan menikah dengan Iklimah, Habil. Maka aku akan membunuhmu. Serem ya anak-anak ya. Akan dibunuh itu si Habil itu sama Qabil. Habilnya ini orangnya kan sabar, syukur gitu kan, nerima gitu kan. Kata si Habil, Qabil, kalau kamu mau membunuhku ya udah, aku tidak akan memberikan perlawanan kepadamu. Nah kemudian si Qabil ini benar-benar sudah tersulut dia marahnya. Kenapa sih Habil ini kayak gini? Wah, dilihatlah itu ada apa di situ di sekitarnya. Ada batu, banyak bermacam-macam batu. Dipilihlah batu yang besar sama si Qabil. Wah, ketika si Habil menghadap ke lainnya, dipukullah dilemparlah batu itu, dipukulkan di belakangnya, kepala belakangnya sama si Qabil. Put! Batu yang besar anak-anak. Seketika itu Habil meninggal. Mencekam ini ceritanya nih. Habil ini meninggal anak-anak. Itu adalah dosa pembunuhan pertama di muka bumi ini. Habil meninggal, bingung deh Qabilnya. Setelah itu setannya berteriak, Qabil, aku berlepas diri dari dosa yang kamu lakukan. Senang dia iblisnya, berhasil dia sukses membuat si Qabil membunuh Habil. Wah, kan dia akhirnya berteriak dan dia berlepas diri si iblis ini, dia berlepas diri dari dosa yang manusia lakukan. Dia nggak ikut tanggung jawab karena dia cuma bisik-bisik. Nah, jadi ketika bisik-bisik itu manusia yang menentukan dia akan mencari jalan yang benar atau yang menuruti bisikan setan itu tadi. Ketika setannya berhasil membisikin, ketika manusia itu berhasil dibisikin oleh setan dan manusia itu berbuat dosa, maka dosanya akan dipikul sendiri oleh manusia itu anak-anak. Si setannya dia berlepas diri, iblisnya, aku berlepas diri dari dosa yang kamu lakukan. Enak ya, dia cuma bisik-bisik kayak gitu. Itulah kerjaan si iblis dan anak turunnya setan-setan itu. Makanya anak-anak, mari kita menjaga diri kita agar tidak mudah tergoda oleh iblis. Apalagi iblis ya, setan jangan. Semua manusia di bumi ini akan digoda anak-anak. Tidak hanya anak-anak, tapi semua bapak dan ibu guru, Bu Ririn juga semua pasti akan digoda oleh setan. Jadi bagaimana kita kuat-kuatnya menghiraukan, tidak mendengarkan bisikan itu. Kita tetap berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan Al-Quran. Dan kita semoga berhasil menjadi khalifah, yaitu pemimpin yang selama hidupnya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhukum dengan hukum Allah. Baik anak-anak, cukup sekian kisah yang Bu Ririn sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada hikmahnya. Mari kita sama-sama belajar, tidak hanya anak-anak tapi Bu Ririn juga belajar ya. Oke.
Sekian dari Bu Ririn. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.